tulisan firman Tuhan sesuai permintaan kamu. Kamu kira Tuhan saya tunduk sama kamu? Yesus adalah bagian dari aku dan itu Tuhanmu dan kuridoi, kuizinkan Katolik menjadi agamamu. Itu ada nggak, Kak? Ya Mbak bikin aja Dalam sendiri. bukan Kalau dalam pengen Bible, kata-kata yang bukan dalam seperti- Injil baru ya, Ya. yang tulisan Lukas, Matius Kalau atau Yohanes, pengen tapi yang seperti itu kitab kamu bikin lama. sendiri. Kristen kan ada kitab lama juga ya. Nah, dalam kitab lama mana ada firman Allah yang berbunyi Yang mana kitab Yesus lama? itu Tuhan, begitu. Yesus adalah Tuhan kalian. Mana kitab dan lama itu Katolik apa? adalah agama kalian. Saya tunggu. Hah? Gini ya Mbak, kalau Mbak pengen kata-kata Mbak, itu namanya bukan firman Allah, itu firman Arisda. Arisda harus jadi Allah kalau pengen kata-kata yang kayak kamu mau. Nah, kalau tidak ada firman Allah seperti dalam Al-Qur'anku, berarti kalian beragama atas karangan Paulus. Paulus menciptakan agama Katolik yang kalian ikuti. Begitu. Di mana dalilnya Paulus menciptakan agama Katolik? Ya sekarang yang Nggak ada. bukan itu kan setelah ada pernyataan Yesus mengabarkan Paulus mengabarkan bahwa Yesus itu Tuhan, kan begitu ya. Itu bukan dari Allah loh, dari Paulus. Mana dalilnya? Ketemu perjalanan kan dalam agamamu ada peristiwa Paulus ketemu Yesus, ya kan? Penampakan iblis itu yang Gimana? dalam Yohanes kan ada Penampakan penampakan iblis. Penampakan Penampakan iblis iblis yang di mengaku mana? Tuhan. Di mana? Dalam Yohanes. Yohanes Cari berapa? aja. Loh kok kau cari? Kau ini omong kosong. Gini ya. Kalau kamu meminta perkataan seperti kamu, berarti kitab saya kitab buatan manusia. Itu bukan firman Allah, itu firman Arisda. Itu kamu pikirin dulu, Nenek. Ya, kamu meminta tulisan firman Tuhan sesuai permintaan kamu. Kamu kira Tuhan saya tunduk sama kamu? Yohanes itu Ini orang gila baru lagi ya. Makin tambah aja orang gila ya. Logikanya, kalau ada ayat, andai kata ada ayat di Alkitab saya seperti permintaan kamu, saya keluar dari Kristen. Kenapa? Itu berarti ayat buatan kamu, karangan manusia. Nenek, bawa Katolik agama sih. Lo nenek, itu agama karangan manusia yang kayak gitu. Jadi persepsinya begini, Bu. Anda mau Kalau- bertanya atau mau berpersepsi? Oh, aku mau bertanya. Silakan. Tapi kan aku bertanya akibat ada persepsi dalam pikiran. Bertanya aja langsung. Oh, bertanya aja langsung ya. Nah, kan aku sebagai pihak netral lah dulu ya. Kan kadang aku berpikir begini, sebelah sisi antara gerejaku atau agamaku, ya ada plus minusnya juga dengan agama yang lain. Begitu. Bagaimana Ibu menanggapi apaku itu pikiranku yang seperti itu? Maksudnya gimana? Gereja ada plus minusnya, agama ada plus minusnya. Ya. Anda seorang Katolik, berarti Anda bicara tentang Katolik. Anda mengatakan gereja Anda ada plus minusnya. Ya, kita kan sudah bersosial dengan agama lain, dengan suku lain. Jadi berangkat dari titik diriku sendiri, ya yang lain juga punya titik kebenaran. Kalau aku bandingkan, Oke. Saya jawab aja ya. Ini mudah-mudahan nyambung ya. Gini, kebenaran itu adalah Kristus karena Yesus mengaku akulah kebenaran, al-haq. Ya kan? ya, Dia adalah kebenaran. Jadi kalau kamu mengatakan Katolik itu ada plus minusnya, agama itu ada plus minusnya, saya kasih tahu. Kalau kita percaya Kristus Yesus itu adalah sang kebenaran, Allah itu sendiri, ya kan? Kalau dia adalah sang kebenaran, maka firman ini tidak ada yang salah. Manusia bisa salah, ya. Manusia itu ada plus minusnya, saya setuju. Tetapi perihal pengajaran yang bersumber dari para rasul, yang didapat dari Tuhan Yesus sendiri langsung, ya,
itu pasti tidak ada plus minusnya. Karena semua ajaran Kristus itu berdasarkan pertimbangannya yang maha kuasa. Dia tahu hati kita dan dia tahu masa depan. Maka Tuhan itu ketika mengajar, ini bicara tentang agama, maka ketika Tuhan Yesus itu mengajar, itu tidak akan pernah salah. Sebab dia mengetahui segala sesuatu. Seseorang, saya bilang seseorang aja, yang mengetahui segala sesuatu, dia tidak akan mungkin melakukan kesalahan. Itu hanya teruntuk kepada Tuhan Yesus. Tetapi tidak kepada manusia, karena manusia tidak mengetahui segala sesuatu. Kalau sesuatu itu mengetahui segala sesuatu, Allah itu mengetahui segala sesuatu, tidak mungkin dia salah. Tidak mungkin dia salah dalam pengajarannya. Tidak mungkin dia salah dalam agamanya. Tetapi kalau bicara oknum, bicara perilaku setiap orang, pasti ada plus minusnya. Ingat, agama Kristen tidak ada plus, tidak ada minusnya. Sebab itu bersumber dari sang kebenaran. Saya kasih tahu itu. Mungkin yang Anda maksud adalah oknum. Oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Boleh saya sudah tanggapi, Bu? Boleh, silakan. Begini, Bu. Sebentar ya, biar kupikirkan dulu bagaimana menstrukturkan kataku biar mudah dipahami. Begini, Bu. Ibu kan tadi, maaf ya, mungkin Ibu bukan dari Katolik toh? Karena tadi Saya Katolik Ortodoks. Oh, Katolik kah Ibu? Oh. Jadi begini, Bu. Apa jaminan, karena kan Kristen ada, kalau menurut pemahaman sehari-hari ya, Kristen kan ada dua, ada Protes, ada Katolik. Ada Katolik juga ada dua, ada Ortodok, ada Katolik Roma kan? Salah. Jadi Salah. iya kan, Katolik Roma kan yang apa Salah. kan yang Salah. Karena gereja itu hanya satu. Di dalam pengakuan iman Nikea dikatakan, aku percaya pada gereja yang satu, yang kudus, yang Katolik, dan yang apostolik. Iya, maksudku kita kan. Jadi gereja itu cuma satu. Oke. Gereja itu tidak ada dua. Kristen itu cuma satu. Semuanya satu persekutuan. 1 Yohanes 1 ayat 4. Persekutuan kami di dalam Bapa dan Anak. Kalau kamu mengikuti Rasul, maka persekutuanmu itu adalah di dalam Rasul yang adalah orang Kristen. Kenapa Kristen ada itu tidak ada dua. Kristen itu Protestan? hanya ada satu. Protestan itu Kristen bukan? Ya, Katolik Kristen toh? Kristen. Makanya Kristen itu ada satu. Kristen Beda itu kan tidak ada pemahaman banyak. Kristen. Kita Katolik kan beda pemahamannya. Orang itu yang berpemahaman berbeda, tetapi ajaran itu satu. Ajaran orang Kristen itu tidak pernah ada dua, tidak ada tiga, hanya satu. Tidak ada dua. Orangnya aja yang berpemahaman salah, tetapi ajaran itu tetap satu. Oke, begini. Oke, kita lanjut dulu fokus ke Kristen. Ya, kita sepakat Kristen satu. Jadi begini, Bu. Jadi Kristen ini kan kalau yang ditekankan kalau Kristen ini adalah yang mendirikan Kristus, begitu bukan? Salah loh, Kristen kok mendirikan Kristus. Kristus yang mendirikan gereja. Iya. Itu yang benar. Iya toh? Apa? Ya beda. Kamu malah bilang kebalikannya tadi. Coba rangkai dulu kata-katamu yang benar. Iya, maksudku begitu, yang mendirikan gereja Yesus. Yesus toh? Ya. Maksudku begini, kalau aku kan masih bisa dikata umat biasa lah ya kan? Sama kok, saya juga umat biasa. Oke, mungkin tapi ibu kan lebih mendalami. Jadi yang jadi jaminan buat kita yang mendirikan kayak gereja kita, Yesus, apa jaminan buat kita, Bu? Jaminan apa? Ya kan? Aku nggak ngerti. Jaminan bahwa gereja yang kita datangi adalah gereja Yesus. Mungkin itu kali ya pertanyaan yang benar. Iya, maksudku ya jaminan buat kita apa untuk sebagai realnya begitu. Apa sih, masih belum ngerti apa. Jaminan apa? Jaminan atas apa? Jadi kan banyak
banyak pengertian gereja ini kalau kita merujuk dari dasar, mulai dari saya SD SMP, kan tahap demi tahap. Enggak, pertanyaanmu apa? Jaminan gereja apa? Jaminan gereja ya Roh Kudus. Iya, maksudku kan diapakan kalau mendirikan gereja ini kan Yesus Kristus toh. Lalu? Ya, jaminannya bahwa Yesus yang mendirikan, apa itu maksudku? Jaminan Yesus yang mendirikan, itu dalilnya Matius 16 ayat 18. Yesus sendiri mengatakan kepada Rasul Petrus, di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Jadi dan jaminannya adalah Roh Kudus. Karena hari berdirinya gereja itu adalah hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Disitulah gereja perdana terjadi. Jaminannya apa? Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun gereja, yang memimpin gereja yang didirikan Yesus itu. Karena Yesus sendiri berjanji bahwa roh kebenaran yang akan kuutus yang datang dan keluar dari Bapa bersaksi tentang aku. Nah, itu. Jadi jaminan dari gereja yang didirikan Yesus adalah Roh Kudus yang satu yang datang kepada para nabi dan yang datang kepada para rasul. Itulah Roh Kudus yang satu itu. Itulah jaminannya. Iya. Ada lagi, Pak? Ada. Tapi sebentar ya. Ada sesuatu. Oke. Nanti naik lagi ya, Pak ya. Itu ya. Jadi, adakah jaminan Yesus mendirikan gereja? Ada. Roh Kudus itu mengajarkan yang satu dan yang sama kepada seluruh gerejanya. Itu. Jadi kalau kalian mau cari gereja yang benar, itu adalah gereja yang satu. Yang satu pemahaman dengan rasul. Begitu. Halo, MR Sam. Selamat pagi. Halo. Halo MR Sam. Oke, kita turunkan. Jangan debat dengan Katolik, Kak. Gini ya. Mereka sendiri datang ke room saya. Saya tidak mau mendiskusikan tentang apapun denominasi. Saya tidak suka sebenarnya bicara tentang denominasi ya, 1.100 orang ini. Tapi kan saya tidak bisa membatasi siapa saja yang mau bertanya ke sini, gitu. Dan ini saran aku ya untuk yang apologet Katolik, tolong di media ini nih teman-teman Katolik biar datang ke room kalian bertanya, jangan malah bahas Islam. Saran saya gitu loh. Kalian kan ini udah punya sendiri roomnya ya, kalian tahu siapa yang keren-keren itu. Lah kalian ini harus lebih mengayomi lagi, merangkul lagi dan mengajar lagi ini teman-teman Katolik gitu loh. Itu saran saya. Saya tidak mau berdebat dan beda pendapat. Tapi kan kalau memang ada nih room-room Katolik, kenapa kalian tidak mau merangkul dan mengajar mereka juga apologet? Justru apologet itu lebih concernnya ke Kristen dong, bukan ke sebelah. Kan kasihan nih. Jadi seolah-olah saya, karena saya menerima siapapun, apapun agamamu, apapun gerejamu, apapun denominasimu, pasti saya akan layani di sini. Tapi yang saya ajarkan pasti sesuai dengan ajaran Rasul, sesuai dengan ajaran yang saya terima, yang suksesi apostoliknya ke Rasul Andreas dan Rasul Paulus. Gitu loh. Ya, tolong ya teman-teman yang ngaku nih ya, yang buka-buka room itu. Romo Patris tolong ini diajar lagi teman-teman Katoliknya. Kan enak. Atau kalian buka room nggak mau menaikin teman Katolik? Parah kali kalian ini. Justru concern kalian adalah orang-orang Katolik. Saya akan suka sekali menjawab, tapi saya takut dipersalahkan. Takut beda perspektif. Gitu loh. Aku tuh selalu disalahkan dan selalu tau gak, dikambing hitamkan, diposting di story itu sama orang-orang yang gak suka sama saya. Ini teman-teman kalian ini harus kalian rangkul. Keren itu ketika semua teman Katolik itu menjadi pintar. Itu baru keren. Katolikku keren. Ini malah sibuk ngebidatin orang, sibuk malah gebukin yang gak seagamanya. Jangan dong. Saya hanya menerima yang masuk, ya. Tapi nanti saya ini yang diomongin, saya lagi yang salah.
Itu ya, yang si paling itu membidatkan orang jago, ngajar dong jago, itu baru keren. Ya, Katolikku keren. Itu Uma ngeri kali, bujang SNI standar nasional Indonesia. Ini bujang SNI, ada logo SNI-nya, ada logo halal nggak nih? Bujang SNI Uma bersertifikat ini standar nih. Kalian juga lah jomblo SNI dong. Halo Bang Bujang SNI. Halo, selamat sore. Ya, selamat pagi Pak, silakan. Mau Salam bertanya. kenal. Silakan. Salam kenal, kita host, saya dari Medan Oke. dan saya beragama Kristen HKBP Protestan. Jadi saya mau bertanya antara Katolik dengan HKBP Protestan gitu. Kau tanya lah sama Protestannya, sama Katoliknya. Aku Jadi nih maksudnya- Ortodok Katolik Ortodok Katolik. Oh, Iya. Tapi saya bisa menjawab. Ini hanya jawaban umum ya. oke. Oke, ini jawaban umum dan kalian bisa juga googling. Protestan itu adalah gereja turunan dari Katolik. Iya, Protestan kita itu akui. pecah dari Katolik. Iya, Nah, ada hal-hal internal yang tidak sepaham sehingga Protestan itu menolak satu pengajaran dengan Katolik. Yang bisa saya terangkan hanya itu. Gereja Protestan adalah gereja turunan dari Katolik yang memprotes beberapa ajaran yang tidak sesuai dengan iman Protestan. Itu aja. oke. Iya, kita akuin bahwasanya Katolik itu pecahan dari Protestan itu adalah pecahan dari agama Kristen Katolik karena ada ketidakpahaman lah gitu intinya. Jadi Ketidaksatupahaman aja. iya, jadi kalau intinya kita sama-sama menyembah satu gitu kan, Allah Tritunggal gitu kan. Cuman kita nggak bisa kita di sini membedakan mana, setidaknya jangan kita saling ngapain di antara Katolik is the best, Protestan no the best gitu. Jadi contohnya kadang bilang Katolik itu kayak tadi typingan, Katolik itu tidak sama dengan Protestan. Itu oke, memang kita nggak sama gitu kan. Cuman kita di sini diajarkan bahwasanya satu gitu caranya, yaitu menyembah Tuhan, sama-sama menyembah Tuhan kita kan. Jangan ada di antara kita antara Katolik dengan Protestan itu saling menghujat gitu. Itu urusan Sama. internal kalian sih. Kalau saya nggak ada Iya. urusan ke situ. Ya itu makanya kadang kita kan setidaknya kayak di tappingan ini banyak yang bilang kayak mana sih lebih sempurna Katolik katanya gitu. Ya itu kan internal orang seseorang, agama seseorang, Kristen seseorang gitu. Cuman kita meyakinkan bahwa Tuhan di antara Katolik dengan Protestan itu satu. Betul nggak, Hos? Pertanyaannya gini, secara logika. Kalau satu, kenapa pecah? Itulah dari no mention bahwasanya yang aku tahu. Tunggu. Kalau memang satu, kenapa pecah? Ya itulah kita setidaknya kalau kita diajarkan di HKBP pecahan Protestan itu dari Katolik. Jadi karena ada setidaknya kita perpecahannya dari Katolik dengan Protestan itu karena di Katolik itu Maria yang itu kan gitu ya. Maaf ya Hos ya, Maria gitu kan Gak usah minta maaf karena itu bukan iman saya. Oke, Maria. Sementara kita kan yang menyembah itu aku sendiri Ini juga statement Anda kan bertentangan dengan pernyataan Anda yang pertama. Katanya sama-sama menyembah Allah Tritunggal. Tiba-tiba kau bilang Katolik menyembah Maria. Ya, Betul. iya sejarahnya kan makanya Protestan itu kan. Bukan. Anda juga tidak tahu. Anda sebagai Protestan pun tidak tahu latar belakang terjadinya skisma besar itu. Jadi saran aku gini, Bang. Saya kembali kepada statement saya, ya, bahwa Yesus itu adalah sang kebenaran. Ya. Dan Yesus itu mengajar. Maka saya percaya ajaran itu cuma satu, yang diajarkan oleh sang kebenaran. Kalaupun ada yang mau protes, ada yang mau tidak melakukannya, itu bicara tentang oknum. Tetapi bicara tentang dogma, tentu dogma itu cuma satu,
Dogma itu seperti yang diajarkan Rasul. Ini kayak ada duri di sini, sakit banget tenggorokanku. Ya, saya hanya bisa berstatement seperti itu karena kami orang Ortodoks juga berusaha mempertahankan ajaran yang satu itu. Jadi kalau ada oknum-oknum yang mau protes, yang mau tidak melakukan, it's okay. Kita tidak bicara itu karena Tuhan sebagai hakimnya. Tetapi bicara tentang pengajaran atau bicara tentang dogma, tentu dogma itu hanya satu. Karena gerejanya itu satu. Seperti itu. Itu aja dari saya Pak Bujang SNI ya. Tapi terima kasih untuk masukannya kepada teman-teman di bawah. Semoga ini menjadi pertimbangan ya, tidak memperdebatkannya. Ingat, saya di sini hanya menjawab pertanyaan teman-teman, entah dari manapun itu denominasinya. Saya tidak pernah ingin berbicara tentang denominasi. Saya tidak tertarik. Tapi kalau ada yang mau bertanya, saya akan berusaha menjawab sesuai dengan fakta yang ada. Gitu aja. Ini tiba-tiba saya kena ajab ya kayaknya ya. Kena ajab ya. Gara-gara si Asta kalah, si Alip kalah, gue yang diajab. Nyesel gue. Bentar ya. Ini tadi makan ikan. Ini baru kerasa. Gitu ya, teman-teman, kalau mau nanya aja. Kalau kalian mau nanya sejarah pun boleh. Gitu ya. Bicara di sini bicara dogma, bicara sejarah, bicara ajaran. Saya tidak bicara pribadi lepas pribadi. Beda konteks kalau kau mau curhat kayak Bu Ika tadi, ya boleh gitu. Ya. Tapi saya tidak bicara tentang seperti apa oknum-oknum itu mau taat atau tidak. Itu aja sih. Saya nggak fokusnya ke situ, teman-teman. Tapi kalau kalian mau curhat boleh. Kalian punya masalah boleh. Kalian punya kepahitan boleh. Nanti saya kasih madu. Oke, silakan deh. Halo, Bunda, Halo. suara saya jelas? Jelas. Silakan. Bunda, saya mau tanya, dalam Kristen itu apakah mengajarkan tentang takdir? Tidak ada. Takdir itu tidak ada. Semua manusia diberikan pilihan. Semua manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Itu yang benar. Berarti jodoh itu juga pilihan ya, Bunda? Iyalah. Ada yang dia milih, dipilihkan sama mamanya pun ada. Saya nggak mungkin ditakdirkan Tuhan nikah dengan suami saya. Pasti karena saya yang milih. Semuanya. Jodoh itu kamu milih. Bahkan kamu mau dilahirkan pun, itu pilihan orang tuamu. Tidak ada yang ditakdirkan. Semua manusia diberikan kebebasan. Mau melakukan apapun. Yang penting, kita sebagai manusia ini harus seturut dengan rancangan Tuhan. Supaya kita tidak menyesal. Sebab Tuhan tahu masa depan. Kita tidak. Berarti kalau ada yang ngomong kayak nanti jodoh nanti datang sendiri gitu, berarti nggak benar ya, Bunda? Kita harus mencari gitu ya? Iya dong. Kalau kamu misalnya duduk aja, jodoh datang sendiri. Berarti jodohmu itu pun punya kehendak untuk ngedatengin kamu. Bicara jodoh kan berarti bicara dua orang. Tidak bicara satu orang gitu. Ya kan? Namanya demikianlah mereka tidak lagi menjadi dua. Berarti bicara jodoh, bicara dua orang dijadikan satu. Tuh. Jadi narasi orang nanti jodoh datang sendiri. Iya, jodohnya itu dengan kehendaknya datang kepada kamu. Walau kamu diam. Dan setelah itu kamu memilih mau atau tidak. Kalau jodohmu udah datang, bisa kan kamu menolak jodoh itu kan? Bisa. Nah, bisa juga kamu memilihnya. Jadi yang dikatakan jodoh datang sendiri itu bohong. Nyari, semuanya nyari. Kalau kematian gimana, Bunda? Kematian juga itu pilihan. Pilihan Adam dan Hawa untuk tidak taat membuat dia menjadi mati. Kematian itu juga bukan takdir. Karena kalau kita lihat dari Adam dan Hawa, Tuhan udah bilang, jangan kau makan buah pohon dari buah yang di tengah-tengah itu. Hari dimana kau makan, kau akan mati. Adam dan Hawa milih kan? Milih dia untuk mati kan?
Ya udah. Iya. Jadi mati itu karena pilihan Adam dan Hawa, dan itu berdampak kepada kita semua. Jadi yang kita terima adalah dampak dari pilihan Adam dan Hawa. Tapi itu bisa diperbarui atau diperbaiki oleh Tuhan dengan jalan kita memilih Kristus supaya kita diberikan hidup kekal. Berarti kalau ada yang menarasikan jangan sedih, misalnya orang tua sudah ditakdirkan memang umurnya cuma segini, tuh salah ya Bunda? Salah. Orang tua itu menerima dampak dari pilihan Adam dan Hawa yang salah. Aku kasih contoh. Ada seorang pejabat, dia korupsi. Ini pejabatnya. Ya, akhirnya dia ketahuan, dihukum, di penjara. Tapi anaknya dapat dampak nggak? Saya tanya. Iya. Nggak berdampak. Dampaknya apa? Jati miskin. Dia dicemooh, dihina. Nah ini, jadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita juga menerima dampaknya. Dampaknya apa? Kita bisa sakit, kita bisa mati. Anak yang tadi, anak pejabat tadi, miskin apa dia mau? Apa dia milih itu? Enggak kan? Tapi dia menerima dampak dari pilihan bapaknya yang salah. Jadi pilihan orang pun bisa mempengaruhi pilihan kita. Oke. Kalau ada narasi gini Bunda, berarti ketika kita meninggoy gitu ya, itu adalah akibat dari mungkin kehidupan kita yang kurang sehat atau karena kesalahan kita sendiri. Itu apakah bisa dikatakan seperti itu? Itu juga bisa, tapi yang sebenarnya itu tadi, ketika Adam dan Hawa salah pilih ya dengan cara tidak taat kepada Tuhan, Tuhan mengutuk manusia kan? Tuhan mengutuk tanah, Tuhan mengutuk manusia dan mengutuk tanah. Kalau kita berasal dari tanah, maka kita ini sudah jelek kodratnya, sudah jatuh kodratnya. Sehingga ada orang yang meninggal karena sakit, karena gaya hidupnya. Itu semua kan dampak dari keberdosaan. Jadi satu dampak ini melahirkan dampak-dampak yang baru gitu kan. Kan dampaknya dikatakan kan, dengan berpeluh engkau akan mencari rotimu. Itu kan di dalam Alkitab kan. Ketika manusia ini jatuh dalam dosa kan Allah mengeluarkan kutuk. Terkutuklah tanah, terkutuklah Adam juga, terkutuklah perempuan. Bahkan perempuan juga terkutuk dikatakan. Kau akan sakit ketika melahirkan. Nah, ini. Jadi Allah itu mengutuk kita semua sehingga apa? Kita dengan berpeluh mencari makanan. Nah, cara orang untuk bertahan hidup, dia akan menjual hal-hal yang tidak sehat. Terus kamu dengan kebebasanmu membeli itu dan mengkonsumsi itu, lama-lama kamu jadi sakit dengan berbagai banyak cara. Jadi dari satu kesalahan dampaknya itu banyak. Jadi banyak. Kayak contohnya dari satu kesalahanmu, misal kamu ke sekolah telat datang, dampaknya itu jadi banyak. Kamu ketinggalan pelajaran, kamu jadi nggak ikut ujian, nilaimu jadi jelek, kamu tinggal kelas, teman-temanmu nggak senang sama kamu, gurumu malu, marah, orang tuamu malu, kan jadi banyak kan? Nah itu. Iya. Jadi dari satu pilihan manusia yang salah melahirkan banyak dampak yang negatif. Itulah alasannya kenapa tadi penyakit itu bisa ada. Jadi bukan karena ditakdirkan, karena kita tarik dari akarnya. Seperti itu. Berarti bisa dibilang kematian itu adalah dampak dari dosa. Memang itu. Iya, memang itu sebenarnya. Ada lagi yang mau ditanya? Sudah, terima kasih Bunda. Tuhan Sama-sama. memberkati. Tuhan berkati.